Cek ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga kampung Baduy, Ci apa nih? Lande, warga kampung Mualaf Lande, masya Allah. Alhamdulillah ini udah dari kapan nih ibu-ibu kalau boleh tahu perkampungan Mualaf ini berada? Dari 2017, masya Allah. Berarti udah jalan berapa ya? 2017? Alhamdulillah, mantap, mantap. Pertama kali ada nih Pak, pertama kali ada perkampungan ini, kakak mualafnya ada berapa itu Pak? Oh. Berarti pertama kali itu 10 kakak ya? Bertahap-tahap. Iya jadi Jul, Daman sama Goldian, tadi gue udah ngobrol sejenak sedikit. Ini Pak Sudin ini sesepuhnya di sini. Beliau ini mualaf dari Baduy Luar. Alhamdulillah gitu. Lalu kemudian ada Asofa juga. Beliau itu PIC untuk pengelolaan lahan di sini, Asofa yang tadi kita ketemu pertama. Terus ada juga Pak Agus ya. Alhamdulillah. Nah Pak Agus itu yang mengelola homestay-nya. Jadi alhamdulillah Muslim ini banyak bahu membahu di sini, sehingga mualaf dari saudara-saudara kita Baduy ini bisa terbina dan bisa mandiri gitu. Karena tadi Sofa mau berbagi cerita mungkin awalnya gimana supaya nanti kan ini akan didengar oleh banyak umat. Pak Sudin, Pak Sudin di sini Pak Sudin. Mic-nya pendek panjangin. Iya ininya. Pak Sudinnya aja pindah sebelah aku karena kita tektokan nanti. Ini aku nanya nanti Pak Sudin jawabin soal apa supaya kita tahu perkembangan, supaya umat di Indonesia ini tahu bahwa ada kampung mualaf Baduy gitu. Tadi aku sempat dapat cerita sedikit dari Asofa gitu. Kenapa mengenai tujuan awal kenapa kampung mualaf untuk saudara-saudara kita dari Baduy ini dibuat. Nah, tafadhol Pak Sudin, silakan. Mohon maaf Pak, lurus saya ini itu kena di hati si Marbi. Kenapa ya? Sudah nanti kan? Oh jangan Indonesiain aja. Ibu-ibu Indonesia aman ibu-ibu? Aman. Saya nggak bisa itu. Nafsi masing-masing. Ya Pak Sudin ceritakan. Waktu dulu saya masih ada di kampung sebelah sana. Dia ada. Waktu dulu ada di kampung sebelah sana sebelum berdirinya kampung lagi. Alhamdulillah saya kenal sama Pak Dokter waktu dulu. Pak Dokter namanya Pak Ito. Dia kenal sama Pak Haji Roni donatur sebelum bangun kampung ini. Pak Haji Roni datang ke kampung saya waktu di kampung jauh dari sini. Pak Sudir, Bapak datang ke sini mau berbagi sedekah, intinya sedekah. Berbagi apa Pak? Bapak mau bikin kampung untuk saudara-saudara Pak Sudir yang mualaf. 2000 berapa lupa lagi saya. 2016. Oh masya Allah. Baru dia bikin. Alhamdulillah 2017 dia bikin kampung di sini untuk mualaf. Waduh, alhamdulillah kebanyakan yang tinggal di kampung sini masih saudara-saudara saya, termasuk ibu mertua saya, termasuk bibi saya, termasuk saudara saya. Saya tanya lagi ke Pak Haji Roni, buat apa Pak dikumpulkan di sini? Kata Pak Haji Roni itu buat dididik dan dibina terutama agama
alhamdulillah sampai sekarang dia menitipkan di kampung Langgeng, Ustaz di kampung Langgeng, titipan pelajaran itu namanya Ustaz Mahdi. Ustaz Mahdi itu titipan pelajaran itu Ustaz Mahdi. Ustaz Mahdi. Oh, lagi ada ustadznya. Oh, alhamdulillah, sip, mantap. Cuman saya sampai sekarang belum bisa mentaati aturan itu karena itu tadi kadang-kala manusia pertama ditanya waktu di alam roh itu namanya apa, lupa lagi gitu. Sampai turun ke alam dunia ya ingat saya manusia. Cuman akhirnya manusia ini saya belum insan adalah pinter. Saya sampai sekarang belum bisa ini. Susah inget, cepat lupa. Itu makanya ibu tadi wajar ditanya yang pertama itu apa waktu di alam roh itu perjanjian itu benar sering lupa itu. Pas datang ke alam ingatnya itu waktu kita waktu sholat hilang apapun yang sekecil apapun waktu sholat ingat itu masalahnya manusia. Masya Allah ya. Makanya ibu saya sebagai orang tua kampung Langgeng tadi saya bercerita sedikit masalah tentang kampung Langgeng, itulah cerita kampung Langgeng. Dititipkan di sini untuk dibina dan hajakal sampai sekarang saya masih nakal. Terus terang aja, belum bisa mentaati aturan. Pengennya Pak Haji Roni kampung Langgeng menjadi orang yang soleh seperti sekarang. Insya Allah bisa. Amin ya Allah. Amin. Amin. Nah, ini Pak Sudin, Pak Haji Roni ini beliau itu kenapa bisa terpanggil untuk mendirikan kampung untuk para mualaf dari Baduy? Kenapa? Mungkin saya pernah dengar cerita waktu para sahabat Kanjeng Nabi itu waktu Syekh Ibrahim alaihissalam hanya hidup pemuda membangun rumah katanya. Padahal yang tanya itu Syekh. Nah, kamu ini kira-kira habis berapa ini membangun rumah? 1 miliar kira-kira ya. Apakah kamu mau yang kamu bangunkan ini akan saya bangunkan di surga Allah Subhanahu wa taala, uangmu saya ambil akan disedekahkan ke anak-anak yatim. Nanti Pak saya pikir-pikir dulu, kata anak pemuda itu mungkin ya, mungkin. Kira-kira 1 minggu kemudian uang udah ada, anak muda itu akhirnya dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya dia meninggal, yang 1 miliar itu akhirnya disedekahkan ke Syekh itu, dibangunkan rumah mungkin sebagai contoh sekarang sebagai dibangunkan ke anak-anak yatim, orang-orang miskin. Maka Pak Haji Roni mungkin tertarik dari riwayat-riwayat itu. Masya Allah. Alhamdulillah, mantap Pak Haji. Masya Allah. Itulah mungkin pendapat Pak Haji Roni. Maka mau rela mengorbankan harta untuk bikin bangun di kampung Langgeng untuk orang-orang yang tidak mampu. Makanya para hadirin, ada ibu-ibu, bapak-bapak, sim abdi, nyuhunkeun ka sarana ka para ibu, ka para bapak, bahwa surga ieu mahal. Surga ieu mahal, maka yang memberikan kepada orang, yang sedekah kepada orang, supaya orang bisa mengembalikan dan kita mendoakan kepada yang memberi, karena kita tidak bisa memberi, hanya bisa menahan tangan. Maka dari itu semua saudara-saudara kampung Langgeng menyadarilah, sadarlah, karena kita tidak punya apa-apa
rumah juga punya orang lain. Tadi saya menjelaskan bahwa anak muda yang membangun rumah kira-kira 1 M akhirnya batal karena dia meninggal, akhirnya diceritakan kepada Syekh Ibrahim. Itu saya pernah dengar waktu saya dengar bayar di markas. Masya Allah, maka mungkin Pak Haji Rani mungkin lebih jauh tertarik ke masalah. Subhanallah, maaf. Mantap Pak Sudin. Syukran untuk apa sekelas infonya awal mula pembuatan kampung mualaf dari saudara-saudara di Baduy di Kampung Lande ini. Jadi itu Jul. Julius ngantuk dia. Julius ngantuk ini Pak. Ada Dia kopi suka kopi enggak? tuh ditawarin enggak, dia udah banyak banget tadi. Pisang habis berapa tadi? Habis 9, kopi habis 3 dia. Udah biarin aja dia Pak. Nah, jadi ya ibu-ibu berarti di sini semua rata-rata mualafah berarti. Masya Allah. Baru meluk Islam semua? Makanya sering lupa itu. Oh, separohnya mualaf, separohnya. Oh gitu. Yang mualaf yang mana aja? Boleh angkat tangan yang mualaf. Mualaf Kan emang mualaf 71, 92, 113. Banyak we, alhamdulillah gitu. Nah, ini ibu-ibu rata-rata memeluk Islamnya kenapa kalau boleh berbagi cerita? Satu aja teriakin. Kenapa syahadat? ya boleh saya. Karena Islam melindungi rambut dari debu, kayak gitu-gitu. Apa hidayah yang ibu-ibu punya sehingga memeluk Islam salah satu? Silakan Mas Udin. Sebagai orang tua saya dan saudara saya, mungkin saya mewakili laki-laki abdi, mewakili kepada ibu. Mungkin masing-masing perjalanan masing-masing kita. Ada yang katanya yang mendengar adhan, tapi sekarang belum bisa sholat. Kenapa? Suka adhan tapi belum bisa sholat. Ada yang tidak bergaul. Intinya mungkin saya yakin itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa la ilaha illallah kafara lana. Itulah yang saya ingat. Itulah yang saya ingat. Siapa yang meyakini kalimat la ilaha illallah itu akan masuk surga, tapi asal melaksanakan dari sungguh-sungguh. Saya pikir la ilaha illallah. Kira-kira itu kan itu keruas. Jadi intinya mungkin masing-masing perjalanan saya waktu dulu karena bergaul di luar sebenarnya. Pak Sudin mualaf juga? Insya Allah. Oh insya Allah. Yang benernya gimana ceritanya? Jadi begini. Alhamdulillah. Jadi satu dulu saya kahuma di orang Islam. Sampai sekarang orang baru di sini banyak yang di sini. Waktu dulu ada sampai sekarang udah masih berjalan, insya Allah masalah wah mulut. Saya ikut sama anak-anak yang suka ngaji, kata ngajian. Cuma kata-kata teman saya, kamu nggak boleh ngaji karena kamu bukan Islam. Saya di luar. Oh gitu. Cuma saya janji, yang penting saya dapat berkah. Oh gitu ya. Oh masya Allah. Terus dari berkatnya. Ya pulang kalau mama dari selamat yo saja pulang kayak hajatan. Ya alhamdulillah mungkin setiap tahun saya satu keluarga, bukan satu keluarga saya, bukan satu kakek, paman sampai ibu saya sampai saya beragama Islam. Alhamdulillah. Termasuk itu ada saya yang dari Papua. Terus yang saya kan berarti kurang lebih 10 keluarga. 10 keluarga, alhamdulillah. Sekarang Ya. beda-beda kampung, orang tua saya di sana, masih tinggal di sana, termasuk yang ikut sama saya, adik saya sama bibi saya di sini. Terus Pak Sudin ketika bersyahadat, kalau boleh tahu sebelumnya tuh dari agama apa memang? Kalau dulu itu namanya Baduy,
Baduy itu disebut Sundawitan. Saya nggak tahu cerita yang lebih mendalam ya. Yang penting dia Sundawitan aja Baduy. Oh. Karena orang Baduy, orang anak-anak Baduy itu jarang yang meneliti apa sih Sundawitan itu. Yang penting kata orang tua Sundawitan dan kamu udah melangkah yang dilarang agama itu pemali taat. Anak-anak itu tak Nggak banyak nanya ya. itu masalah Baduy itu. Jadi kata orang tua kamu mencuri ulah pemali itu aja. Jadi anak-anak itu taat gitu. Jadi nggak dicabarkan, nggak apa di yang lain-lain, nurut aja anak-anak Baduy. Iya, berarti karakter orang Baduy itu patuh sama perkataan orang tua. Tua. Oh, alhamdulillah. Iya gitu. Taat lah istilahnya taat. Jadi nggak ada walaupun anak hadis sebenarnya sekarang gitu ya. Kalau berarti kan katanya pemali, enggak pemali kan bentuknya taat gitu. Itu ada. Oh gitu ininya awalnya. Mantap mantap Pak Sudin ya. Nah jadi baru saja kita mendengarkan salah satu kisah mualafnya saudara kita dari suku Baduy itu Pak Sudin, sesepuhnya di sini, yang dimana karena pergaulan gitu. Nah itulah Ikhwan, kalau misalnya kita banyak bergaul dengan yang Muslim, insya Allah kita akan melihat Islam yang sebenarnya seperti apa, bukan yang diceritakan oleh para pembenci-pembenci Islam di medsos gitu kan. Dan nanti dengan kalian memeluk Islam, maka itu akan menjadi magnet tersendiri untuk lingkungan sekitar kalian ya Pak Sudin ya. Seperti Pak Sudin gitu kan, paman, kakek berbarengan juga masuk Islam, alhamdulillah gitu. Karena apa yang paling tidak sedih, apa yang paling tidak membahagiakan ketika nanti kita di jannah, kita tidak berkumpul kembali bersama orang-orang yang kita cintai di dunia, bersama orang-orang yang mempunyai kontribusi dalam hidup kita di dunia gitu. Itu kepikiran itu sampai bertahun-tahun kayak sampai tua itu ketika ada keluarga yang pisah ya kan ya. Ya semoga kita semua bisa Allah Azza wa Jalla kumpulkan di surga bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Amin amin Allahumma amin. Nah, terus Pak Sudin aku mau nanya juga. Dari ini kan udah jalan berapa ya? 9 tahun berarti ya Kampung Landeh Mualaf ini kan. Nah, Kampung Landeh Mualaf ini udah berjalan 9 tahun. Suka dukanya apa ketika membina menjadi sesepuh di Kampung Mualaf ini gitu? Allah mungkin karena ini faktor lingkungan nggak bisa memaksakan. Itu sebenarnya tadi kenapa Allah melarang babi itu haram, tapi larangan. Nah, makanya tim abdi belum bisa maaf sekali maaf kepada kaum muslimin. Emang tugas kami sebagai adat, karena mungkin faktor lingkungan walaupun diajak sebagaimanapun rupa mengajak, kadang-kala emang itu masalahnya kadang-kala kesal. Contohnya tim abdi akhirnya mengajak orang-orang muslim itu akhirnya lewat suara. Apa lewat suara itu? Di jalanan Quran. Mungkin ada yang mengerti, ada. Padahal itu adan itu sebagai ajakan Bu. Nasim Abdi ngajak ke imam Ismir, bisik Allah. Akhirnya lewat angin. Angin. Lewat angin. Berhubung dengan ayah, pasti ngerti lah, pasti ngerti. Cuman kopi, ada ketunduh. Tetap tak. Jadi sedihnya cuma dia. Karena kadang-kadang jarang Pak Ustaz ada bisa ngomongnya masih sekewas Allah, sekian. Tihang 30 genap ayat 40. Berumah rambut mana? Subhanallah. Makanya beli nyuwunkan para bapak, para donatur sih dijadikan kampung Landeh ya, dijadikan orang-orang saleh sih taat. Itu tadi jangan sampai lupa waktu dia gimana cara tadi ingat cerita? Kemana coba? Kalau kayak itu ya,
Maksudnya masjid sepi gitu kalau adzan. Enggak, maksud saya bukan sepi. Jadi saya kan seharusnya kan saya datang ke setiap rumah mengajak orang yang taat. Karena mungkin saya manusia juga ada lemah. Akhirnya kalau berani dan kesibukan akhirnya menuju ke sini cepat ke masjid. Akhirnya saya akan lewat suara mengajak. Oh gitu. Ayo salam. Apa tuh? Padahal kita sholat. Tuh, mengajak. Iya. Akhirnya saya mengajak lewat suara. Akhirnya yang datang bebek. Oh, Terus awalnya saya nama ibu-ibu, bapak-bapak, WR aja kayak ibu-ibu. Jadi kendalanya di kampung lain saya sebagai kakak sedih. Gitu. Makanya masya Allah. apa Pak Sudin, suara adzannya tuh nggak nyampe ke rumah-rumah gitu, nggak ada toa atau gimana? Kayaknya kenceng angin di sini. Itu maksudnya? Iya. Oh alah. Di sini kayaknya. Masya Allah. Oh gitu maksudnya. Kenceng angin. Oh iya iya iya. Tapi Pak Sudin. Jadi masuk Pak Sudin tuh, ikhwan dan ibu-ibu. Ini masjidnya nggak ada toanya. Kalau adzan nggak kedengeran. Takutnya kelewat itu sholat asar. Kan yang pendek itu kan maghrib ke isya tuh. Sama asar ke maghrib itu kan pendek. Subuh juga tuh. Ke fajarnya pendek kan. Nggak ada adzan, kelewat. Nanti keburu arah matahari berubah. Keburu langitnya merah kalau subuh kan. Nah ini gimana nih umat nih? Aku balikin lagi ke umat untuk membantu Kampung Lande gitu. Jadi salah satu dukanya, Masya Allah, karena Nggak mungkin. udah adzannya ada, suaranya nggak nyampe ke rumah. Ya Allah, Sambungin dong. tolong disambungin gitu, sehingga di sini ada loudspeaker pengeras suara gitu kan. Karena kita kan bukan seperti tetangga yang nggak pakai toa, karena mereka kalau pakai toa pasti bahas Islam kan gitu. Kalau kita kan ada toanya untuk mengingatkan orang ibadah, Masya Allah. Iya, perlu bener-bener Pak Sudin. Aku kira tuh gimana maksudnya tadi tuh ya. Ternyata adanya nggak nyampe ke rumah. Berharap sama angin, berharap sama Allah tuh. Nah inilah Allah kirim kita, insya Allah untuk Amin, ya Allah. untuk pengadaan ini apa speaker ya, toa ya namanya. Nah Jul itu Jul, ingat Jul, toa Jul. Jadi nanti Julius dan tim Pak Sudin insya Allah akan kesini lagi, lalu memadailah panggilan adzan ini sehingga terdengar ke seluruh Kampung Lande. Ada 2 blok ya, blok A, blok B gitu. Pak Sudin sendiri teriak matu, dada cekung meren. Wah. Iya susah, kasihan ibu-ibu juga Kita kan nggak Lah fokus masak tiba-tiba maghrib kelewat gitu kan. Ya siap-siapin anak sekolah tiba-tiba subuh kelewat. Aduh, iya benar ini. Perlu toa sehingga adzan bisa menjadi tahu waktu sholat telah tiba dan waktu berakhir sholat telah tiba. Ya, mantap. Nah, ada lagi nggak Pak Sudin? Mumpung kita masih di sini. Itu ya, Masya Allah. Itu ikhwannya. Jadi memang mualaf ini sangat mencintai salah satu ibadah yang Allah berikan, yaitu sholat gitu. Nah sehingga untuk sholat diperlukan apa yang namanya infrastruktur, peralatan, sarana prasarana yang memadai sehingga satu kampung itu bisa sholat. Pak, ini sesepuh Kampung Lande Pak Sudin kepikiran ke sana, ikhwan. Mohon dibantu ya untuk toanya. Nanti program ini ke Julius, programnya ke Julius, ikhwan, gitu. Tapi kan udah rusak. Jadi suaranya itu nggak jelas. oh iya, oh jadi pernah ada toanya tapi sekarang rusak. Udah berapa lama rusak? Udah sering sih diperbaiki, udah sering karena mungkin karena udah tua mungkin. Dia rebek-rebek ya. Kerebek ikhwan. Ini toanya tuh pakai speaker ternyata, nggak pakai yang biasanya kan yang ditancap di genteng gitu. Ya, nanti tolong dibantu ya ikhwan ya untuk toanya. Toa, jangan lupa. Karena Allah itu maha teliti, maha melihat, maha zahir, maha batin. Sehingga apapun kontribusi kalian kepada umat,
nanti akan ada timbangan yang adil-adilnya dan ganjaran yang berlipat-lipat dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala, untuk segala kontribusi kalian terhadap agama. Nah, ini ada jalurnya, yaitu pengadaan atau peremajaan toa di masjidnya Kampung Lande. Ini masjidnya namanya apa? Masjid At-Taubah. Oh, Masya Allah, Masjid At-Taubah. Lah, kalian udah lihat ya di video, jadi masjidnya itu kayak apa ya, klasik, kayak zaman-zaman wali, ikhwan, kayak zaman wali gitu. Jadi rumah panggung, terbuka semua, luas, dan balik lagi seperti sunnahnya masjid, itu bisa dipakai untuk kegiatan masyarakat. Bukankah itu fungsi salah satu masjid? Gitu, menjadi titik kegiatan, titik pusat kegiatan masyarakat. Nah, ini sudah terjadi di Kampung Lande. Alhamdulillah, keren, mantap Kampung Lande. Ya, terus aku mau nanya lagi nih, Pak Sudin. Masyarakat di sini dalam apa ya namanya ya, keekonomian mandirinya apa yang dilakukan? Aduh. Ya, masalah konsep ekonomi itu bervariasi, ada yang panggul kayu, ada yang ngadu, kulit ngadu, ada yang tanam singkong dan tanam pisang. Walaupun tidak menghasilkan seberapa, akhirnya ya Allah lah yang memberikan mungkin penghasilan. Allah ya. Tapi karena mungkin bukan masalah pencarian di Kampung Lande, termasuk saya dari bulan berapa ya? Pas apa ya tahu? Pas apa tahu sampai sekarang rajin lapar mulut kurang lebih 5 bulan belum pernah bekerja, tapi alhamdulillah masalah makan alhamdulillah Ada terus ya, alhamdulillah. Ada ke orang tua. itulah rezeki Allah, Alhamdulillah. itulah rezeki Allah. Tapi masalah penghasilan, saya bukan meledek orang Kampung Lande, bukan, maaf bukan. Sebab sekarang belum ada yang maksimal, karena mungkin pekerjaan ada yang kulit apa, ada yang bikin arang, ada yang kulit panggul dan ngaduk banyak. Itu penghasilan Kampung Lande, pekerjaan. Pak Sudin, bukan yang individu maksud aku, yang apa, proyek perekonomiannya tuh dikelola oleh satu kampung, belum ada berarti? Oh ya. Kalau masalah Ada, kait Pak. Ibu-ibu, alhamdulillah walaupun sebulan sekali, seminggu sekali, saya ada ibu-ibu yang bikin UMKM. UMKM alhamdulillah dia bikinannya keripik, gula aren, gula jahe, gula semut, itu UMKM ibu-ibu. Saya perhatikan dan saya juga sering membantu kepada istri saya, karena yang bikin itu istri saya. Istri saya di rumah, saya beli pisang satu kanan, disuruh sama ibu-ibu, kadang-kadang dia beli sendiri keluar. Satu minggu perhitungan, ya alhamdulillah mungkin buat jajanan anak-anak ada. Tapi walaupun menurut saya belum maksimal, tapi saya syukuri sekarang. Alhamdulillah, mantap. Oh, nah Ikhwan bisa dilihat sendiri ya. Jadi walaupun dalam segala kekurangannya, masyarakat Kampung Lande itu mereka mempunyai perekonomian mandiri. Mereka bisa membuat UMKM untuk memberdayakan kampung dan masing-masing individunya. Masya Allah, keren. Jadi kalian yang ingin berinfak sodako untuk membantu perekonomian mandirinya Kampung Lande, bisa kontak Julius ya Ikhwan ya, karena kita kesini juga dari program Julius ini. Julius bawain masyarakat Lande, Kampung Lande ini sembako. Itu nanti ada di belakang. Jul, kasih lihat Jul, sembako yang lu bawa. Nah itu ya ikhwannya, Masya Allah, alhamdulillah gitu. Nah ini Julius nggak bisa melakukan ini tentunya tanpa izin Allah dan bantuan Kores gitu. Bantuan Kores ya. Kalau misalnya nggak dibantu Kores nggak bisa itu ngumpulin beras-beras kayak gitu ikhwan. Ya. Nah ini ibu-ibu kalau mau dikenalkan, ini Julius.
Julius yang punya program untuk Kampung Lande mengenai memperkenalkannya kepada umat bagaimana perjuangan mualaf-mualaf dari suku Baduy ini bergerak mandiri atas izin Allah dan atas kasih sayang Allah sehingga sampai menjadi kampung 2 blok seperti sekarang. Alhamdulillah, mantap. Ini sebuah pencapaian. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Masya Allah. Kamera dong, kamera mana? Lamain bu, tepuk tangannya. Masya Allah. Keren. Nah, semoga nanti di tahun ke depan, tahun keempat, Kampung Lande nambah blok lagi ya. Amin. Blok C, blok D, blok F gitu. Lalu kemudian aku lihat tuh di depan itu Pak Sodin ada homestay, ada campground, ada apa namanya? Aduh, ternak lebah madu gitu. Itu Kampung Lande juga bukan yang kelola? Oh, itu perkenalkan dong. Alhamdulillah, itu masalah homestay itu ada program dari PLN yang membina untuk pembina warga masyarakat Kampung Lande, itu pembinanya yang mengurus namanya Barbina itu program dari PLN. Itu termasuk UMKM dari ternak madu yang pengurus saya sekarang yang ditugaskan itu bagus. Oh, bagus, mantap. Itu bagus. Itu program dari PLN untuk memperdayakan tujuannya masyarakat Kampung Lande. Alhamdulillah, mungkin karena faktor cuaca atau nanti tamunya jarang sekali berkunjung ke Kampung Lande, ya UMKM juga akhirnya mantap juga, sudah dibikin beberapa hari ya payu-payu. Oh iya, perjuangannya di situ. Ya. Oh iya. Oh mantap. Jadi ternyata nggak cuma pembuatan keripik, apa namanya ya, ekonomi masyarakatnya nggak cuma di makanan, tapi ada juga di hospitality, yaitu ada Jul, kamera Jul, yaitu ada homestay ya, ada homestay sama ada juga apa ya jatuhnya tuh kalau yang lebah-lebah ternak lebah itu apa ya namanya ya usahanya, budidaya. Iya, budidaya. Jadi nah ini Kampung Lande Ikhwan bisa menjadi contoh untuk kampung-kampung mualaf lainnya yang dimana ekonomi mandirinya itu kreatif. Mereka bergerak di budidaya lebah madu. Lalu kemudian ada juga homestay gitu kan. Tadi aku depan lihat hospitality-nya ada homestay sama campground. Terus ada juga makanan gitu, keripik. Nah ini bisa jadi percontohan yang bisa dicontoh untuk kampung-kampung mualaf yang lain. Masya Allah, keren gitu. Dan alhamdulillah ternyata sudah banyak alus sodakoh yang membantu kampung mualaf ini gitu. Karena kalau info dari Pak Sofa, ini tuh tabe ini, aku dapat cerita yang sedikit menyentuh Ikhwan mengenai saudara-saudara mualaf kita yang di sini gitu. Kenapa bisa didirikan kampung mualaf untuk mereka? Itu awalnya kenapa Pak Sofa? Tafadol. Ini harus dari pelaku lapangannya langsung. Ya, baik. Bagus. Habis ini sini ya, promosi ya. Mungkin cerita sedikit tentang Yayasan At-Taubah terlebih dahulu. Iya, Fadol. Jadi, Salah satu yang penyokongnya. eh, Sinian, dia kayak musuhan. Sini. Nah, sip, mantap. awal mula dari Yayasan At-Taubah bergabung itu awalnya dari perkumpulan yang memang dari orang-orang gitu. Jadi terinspirasi ini juga bergabung dengan FMMB. Namanya itu FMMB itu Forum Masjid Musola Se-BSD. Awal gitu di sini. Artinya setelah itu kita dinamakan Yayasan At-Taubah. Kenapa nama Yayasan At-Taubah? Karena di surat At-Taubah yang ayat 60 saat mungkin 8 asnaf itu. Oh itu iya. Kita dakwanya di situ. Masya Allah, keren. Jadi kita juga punya binaan bukan hanya di sini. Yayasannya itu sama kayak nama masjidnya ya? Ya, nama yayasannya At-Taubah 60 namanya. Oh alah, ya. Jadi, Keren. ya mungkin dari 8 asnaf itu kita dakwanya dari situ. Dan kita juga punya desa binaan bukan hanya di sini. Ada juga yang di Kupang sama di BSD-nya. NTT. NTT. Keren. Di NTT sama di sana lebih banyak. Ya, tuh. Ada 8 kampung yang memang jaraknya jauh-jauh. Dari sana juga kita tugaskan ada satu ustadz namanya Ustadz Iwan. Nah, beliau yang memanage semua kampung tersebut. Masya Allah. Ada Keren. 8 kampung. Ya.
sama statusnya itu mualaf. Di sana lebih terjal, lebih ekstrim. Di Kupang ya. Kupang. Oke ya. Nah, yang kedua yang di sini dan yang ketiga Nanti kalau Julius ke sana untuk survei tempat lalu menginfokan kepada masyarakat media sosial boleh? Boleh. Mantap, Jules. Kupang, Brangkuy. Hah? Oh iya, Julius akan ke sana nanti. Keren. Siap. Ya mungkin. Keren, Jul. ya, jadi salah satunya itu yang pertama yang di Kupang di sini, yang ketiganya itu ada di rumah Hafiz Quran Oh gitu. di BSD. Oh iya, BSD mah Tangerang ya. Ya, jadi kita ada 3 cabang lah istilahnya, Yayasan At-Taubah 60 ini menaungi 3 cabang itu, salah satunya ya di sini di Kupang sama yang di BSD rumah Hafiz atau Bana dan bisa berkunjung juga di sana. Oh siap. Untuk umum bisa berkunjung kapan saja dan 24 jam kita buka. Masya Allah, keren. Nah itulah, jadi awal kalau di sini tuh berlatar belakang dari dulu itu mungkin ada yang namanya para orang Badu itu yang sudah muslim itu terbengkalai ataupun tidak punya tempat tinggal atau binaan. Maka dari itu kita terinspirasi dari situ berita tersebut. Oh berita itu sempat viral ya? Sempat viral, ada di sosial media juga. Kasihan ya. Tahun 2016-an atau 17 sekitar situ. Makanya dari situ terinspirasi lah, karena titik kampung mualaf itu bukan hanya di sini. Mungkin nanti Pak Agus yang lebih tahu ataupun titik-titiknya di mana saja gitu. Oke, siap. Salah satunya itu terinspirasi dari kenapa sih gitu orang yang sesama yang sudah muslim, kenapa kita harus tidak jaga? Ya kita harus jaga dong, mengingatkan bahwasanya Islam itu ada juga aturannya. Ada aturannya seperti ini, bahwasanya kita juga ada yang namanya kewajiban, yaitu menunaikan sholat pada waktu. Maka dari itu kita pertama-tama dakwahnya itu dari segi ibadah dulu. Jadi seperti itu. Masya Allah. Oh, siap. Nah, thank you nuhun pisan Asofa untuk info pertama, nambahin cerita dari Pak Sudin berarti ya. Pertama kalinya Kampung Lande itu dibentuk. Dan ya inilah di sini kalian bisa ambil hikmahnya Ikhwan. Bahwasanya ketika muslim sedang kesusahan, apalagi beliau mualaf, ada hak yang mesti ditunaikan oleh muslim-muslim yang sudah lahir terhadap mereka muslim yang baru masuk ke dalam Islam, mengenai bantuan, entah itu bagaimana cara beribadah, entah itu bagaimana dia bisa berdiri sendiri nantinya, itu ada hak mereka yang harus kita tunaikan gitu. Nuhun Asofa untuk ini apa namanya melengkapi cerita Pak Sodin awal mulanya Kampung Lande. Nah sekarang ini Ikhwan last terakhir ya, sebelum kita akan simbolisasi penyerahan apa yang dititipkan umat kepada program Julius teruntuk Kampung Lande. Ya Pak Agus, ini terakhir mohon dipromosikan Pak Agus mengenai UMKM-nya Kampung Lande, terutama bagian homestay-nya gitu, karena aku lihat homestay-nya itu menjanjikan Ikhwan. Kalian yang ada kegiatan di Baduy, kalian yang ada program kemanusiaan di Baduy, kalian bisa standby, bisa stay di homestay yang ada di Kampung Lande ini, dan itu sudah aku bilang sih tarafnya udah hotel bintang 4 ya, Masya Allah keren. Ini yang udah bikin UMKM Kampung Lande. Oh iya Afan. Oh ini produknya Ikhwan. Nah ini Jul, lihat Jul, ini produk-produknya. Bukan ini loh, bukan kayak bungkusannya bukan macam kayak warung-warung loh. Macam udah ini mah supermarket jatuhnya. Ini apa ini? Gula jahe merah. Gula merah. Oh, buat kopi. Gula aren. Masya Allah, keren loh bungkusnya. Berapa itu Bu? Oh, gula aren semut ini. Oh ini 25. Ini juga. Bingkisannya profesional loh. Bisa dipesan online. Oh ini nih ya, bungkisannya Ikhwan. Nanti kalau mau pesen kontak Julius. Ini ada jahe merah gula aren, gitu kan? Mantap ini Kampung Lande serius. Ini keripik pisang, keripiknya ini ya. Ini keripik pisang gula aren. Berapa keripik pisangnya Bu? 20.000. Oke. Ini keripik talas. Oh talas enak nih, keripik talas sente. Apa ini talas sente? Kalau itu kan yang Sente itu kayak yang di kebun itu kan ada alis namanya, tapi di sini namanya sente.
Oh, di sini senten namanya sama apa dah? Ini juga kita ada sambal kecombrang. Oh, ini ada sambal kecombrangnya, masya Allah. Wih, bungkusannya, Sambal bre. kecombrang itu. Iya. Iya. Oh, sambal kecombrang. Ih, juara weh ini. Jul, beli Jul, Jul. Beli Jul. Iya, Ju. Ini juara ini. Ini berapa, Bu? Aku nasi sama sambal doang cukup loh. 30.000 aja, Pak. Ini apa ya bungkusnya? Bungkusnya itu profesional loh, kerennya Kampung Landa serius. Panutan. Mantap Yayasan At-Taubah mana? Aku Pak, keren. Itu petis, Bu. Enggak, ini sambal. Sambal kecombrang Lande. Nah, itu, Pak. Untuk makan. Ini salah satu UMKM yang tadi aku bahas ya Ikhwan ya. Oh, ini sama semua maksudnya ini sambal kecombrang. Ini 30.000. Nanti Julius akan beli untuk 5 komen pertama di YouTube ya. Ya Jul ya. Ya Jul. Yang komen pertama di YouTube nanti lu traktir sambal. Ya enggak? Wah, Julius nggak mau janji Ikhwan, jangan ditagih. Nah, ini Ikhwan, ini produk UMKM ya. Nah, untuk homestay-nya nanti kalian akan lihat videonya sendiri. Sekarang ini sambil penjelasan nanti paling di-dubbing di videonya. Tafadol Pak Agus sebagai pengurus di UMKM Kampung Landa soal homestay-nya. Fadol. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Agus. Nama asli di KTP Agus Mulya ya. Tapi panggilannya Agus. Ya, alhamdulillah saya dikasih waktu untuk menjelaskan tentang Kampung Landa. Sebetulnya kalau untuk pengurus homestay itu saya baru kontrak mungkin 8 bulan ya, dalam 1 tahun. Tapi bukan itu sebetulnya kenapa saya kelakuin itu bukan jadi pengelola homestay sebetulnya. Oh, bukan. Dari tahun 2022. Oh, udah dari 2022, Jadi, Masya Allah. Berangkat dari pengalaman tahun 1997 ada 300 kakak orang Baduy yang masuk Islam. Itu program perhutanan sosial Allahu yang Akbar. terdiri dari beberapa mualaf, diantaranya ada Cilanggir, Cikelembar, ada juga di Pasir Nangka, terus ada di Pol 4. Kampung Landa waktu itu sama Lemah Barokah belum ada. Nah, tapi program departemen sosial itu hanya 3 tahun berlangsung. Setelah 3 tahun tidak ada pembinaan, maka proyek yang di Cibubedeng itu bubar. Jadi ada beberapa, kalau dulu namanya proyek, itu bukan yayasan. Jadi proyek itu yang diisi para mualaf. Nah, saya berpikir dari situ. Nah, ketika para mualaf yang ada di luar Baduy mereka susah untuk mencari nafkah, maka tidak akan abadi, tidak akan kekal. Maka dari situ, ketika ada ada pembangunan baru, mereka pindah lagi. Misalnya, Pak Sudin, saudara-saudaranya pindah lagi. Nah, saya dulu juga bersama Pak Sofa, saya ada di salah satu yayasan Barokah. Kami pernah di situ bergerak, tapi di bidang pariwisata, karena salah satu ekonomi yang paling cepat menurun adalah pariwisata. Betul. 25% kita bangun itu sudah bisa jual. Kami sempat ramai lah di sana, namun mungkin kehendak Tuhan kami sudah dijodohkan untuk di Landa itu terhenti. Pak Sofa aja keluar, saya juga keluar. Jadi tahun 2022 habis COVID, semua ekonomi lumpuh, Kampung Landa lumpuh. Saya mungkin salah satu orang yang punya penyakit. Ketika ada peluang tapi tidak disalurkan, jadi nyesek gitu. Ya. Nah, mungkin seperti Pak Haji Roni juga, saya punya pemikiran. Kalau Pak Haji kan punya ekonomi, kalau saya hanya punya pemikiran. Saya masuk ke Kampung Landa, saya pengemis Pak. Jadi setiap ada orang, saya ngomongin begini, bagaimana Bapak jadi donatur untuk Kampung Landa. Jadi bukan 1-2. Nah, waktu itu saya ketemu dengan teman relawan, ngobrol dari jam 7 sampai jam 11 malam. Siapa yang punya donatur untuk meningkatkan ekonomi Kampung Landa? Itu 22 orang jumlah, namanya jaringan relawan untuk masyarakat. Nah, kebetulan mungkin di 2022 saya ketemu dengan Ketua Yayasan Baitul Mal, Wakil Ketua Yayasan Baitul Mal Pusat ya, atau YBMPLN. Jadi pagi-pagi ke sini saya ditanya apa yang mau Anda kembangkan. Saya bilang ini wisatawan ribuan orang ke Baduy. Di sini gampang kan marketnya, tapi di sini ada hal yang menarik untuk bisa dipasarkan. Apa
kata Pak Mirja waktu itu, saya minta penginapan, jadi nggak apa-apa berkunjung ke Baduy tapi nginap di sini. Masya Allah, mantap. Itu dibangun satu. Nah setelah itu saya minta UMKM, jadi UMKM itu dikasih modal untuk pembelanjaan itu tadi apa tuh, madu trigona Ya. dan lain-lain. Nah setelah itu tetap kita berpikir bagaimana warga bisa pemasaran online. Saya kerjasama dengan Universitas Mercubuana untuk dilatih apa namanya itu IT ya. Ya. Kami beberapa 3 kali pelatihan kalau salah, tapi satu desa, bukan hanya orang sini. Nah satu desa. Nah kebetulan di akhir pelatihan ada dari Mercubuana itu mungkin mahasiswanya itu di PT Pupuk Indonesia, sehingga saya minta kepada donatur untuk membuatkan MCK. Ini di belakang ini ada 3 kamar itu dari PT Pupuk Indonesia, itu mahasiswa Universitas Mercubuana. Nah dari situ juga kami berpikir bagaimana warga ini bisa membuat seperti ini. Nah saya kerjasama dengan Dinas Pariwisata dengan Ekraf untuk ekonomi kreatif mengajukan permohonan. Nah sehingga ada salah satu donatur dari yayasan kita bisa namanya Patch for Hope, kami dilatih selama 3 bulan. Jadi 1 bulan, 1 minggu 1 kali, berarti 3 kali 4, 12 kali pelatihan. Di antaranya pembuatan keripik, sirup lemon aren, terus produk-produk yang seperti ini, termasuk anyaman ya, anyaman. Itu anyaman itu dari yayasan kita bisa Patch for Hope, pelatihnya dari Cawene Mekar Manik. Maka dulu ada salah satu produk tas namanya cacamelan. Cacamelan itu Cawene Mekar Manik dan Kampung Lande. Nggak tahu sekarang kemana tuh ya. Nah sudah dari situ kenapa saya nyari-nyari donatur? Karena Kampung Lande itu kami jadikan desa kolaborasi. Bagaimana warga Lande bisa mencari makan apa tuh, kita kasih kail ya, jadi mancing sendiri. Nah setelah mereka juga sudah bisa, kalau dulu saya promosinya begini Pak, jadi kepada tamu apabila Bapak Ibu membeli produk Kampung Lande, mungkin kalau enak saya belum bisa, tapi membantu kehidupan mereka. Mantap. Alhamdulillah, karena suka borong. Tapi sekarang beda saya promosinya, mungkin juga bapak-bapak harus bantu kami. Kami itu bukan jual produk Pak, kami jual edukasi. Jadi warga di sini dijadikan mentor karena kebutuhan di Banten. Sekarang sekolah itu studi tidak boleh keluar sama Pak Deddy Mulyadi. Jadi ke wilayah Banten yang dulu adalah Baduy. Dan di Baduy tidak ada edukasi, maka kami sudah beberapa kali jual produk edukasi, diantaranya belajar membuat kayak di Pak RT apa tuh, anyaman bambu. Madu trigona ini, madu trigona. Oh ini ya. Cara beternak madu trigona, cara membuat keripik dan lain-lain. Nah itu bisa dibantu dipasarkan ke sekolah-sekolah. Oh Nah, iya. jadi satu sekolah sampai 200 siswa gitu. Kemarin terakhir dengan Mbak pendamping itu edukasi ekoprint. Ekoprint itu bikin batik dari kain sama daun-daun. Nah, jadi tapi sekarang bukan hanya Bikin jual batik dari daun, namanya ekoprint. Itu kami jual. Daunnya dibikin tinta. Bukan Di batik. aja, di batuan dipeprekan. Jadi kayak batik. Jadi sehingga si kainnya itu membentuk satu daun. Oh, pakai ini jadi apa? Kalau di kita kan Pakai kalau cetakan. yang- Daunnya jadi cetakan. Oh iya. Kita kan pakai printing ya. Iya. Pakai- Pakai daun. Oh iya ngerti. Mantap Jadi oleh kreatif. yang mesti bapak-bapak bantu, tolonglah pasarkan kami. Ini namanya Kampung Ladi, itu namanya Eduwisata. Edu wisata. Eduwisata Kampung Ladi. Kami menyediakan fasilitas homestay, camping ground, edukasi itu ada beberapa macam. Itu yang kami jual. Dengan semakin banyaknya pengunjung yang mau beredukasi di Kampung Ladi, semakin menaik ekonomi masyarakat yang ada di Kampung Lade. Nah, kalau tugas saya adalah mencari donatur. Kalau pembimbingnya masing-masing ada, ya dari yang PLN itu
Yang untuk UMKM sebetulnya bukan saya, ada pembimbing. Saya yang nyari-nyari donatur dan nyari-nyari pengunjung yang mau masuk ke Oh, Kampung Lade. itu tugasnya Pak Agus ya. Tugas Mantap, saya. mantap Pak Jadi, Agus. kalau semua diborong kan kewalahan. Saya cari-cari aja. Ini donaturnya seperti apa nih? Nanti di lapangannya saya serahkan ke Pak Sofa, serahkan ke Marapindah yang dari YBM. Untuk bagaimana Lade itu bisa cepat-cepat apa namanya tuh rame. Cuman hanya satu mimpi saya adalah dengan kemarin ngobrol dengan dinas pariwisata, sebetulnya yang paling menarik adalah ketika kita punya tempat buat jualan di pinggir jalan. Itu yang belum kita sampai sekarang itu masih angan-angan, belum ada. Pinggir jalan tuh di Nah, di sini lahannya udah siapa tuh Pak Haji Robi di Blok A. Tinggal bangunannya yang belum. Oh, daerah sana ya, daerah sana. Ketika Oh, mereka iya. mau ke Baduy, kita sudah ada jualan kan. Jadi pulang dari Baduy, oleh-oleh itu udah ngegantung. Stand-stand jualan gitu ya. Oh, mantap, Kayak mantap. di Cirata atau dan lain-lain itu tempat rest area jualan itu jauh kan. Nah, Iya. oleh-oleh. Nah, itulah semoga kedepannya dengan adanya kunjungan Bapak bisa membantu kami. Bukan hanya membawa sembako, jadi bawa kail. Bawa kail sekalian ya, Kail, mantap. Kail itu dia memancing sendiri gitu kan. Nah, mungkin kalau untuk homestay kami juga baru punya fasilitas 4 homestay itu belum cukup karena kunjungan kemarin aja kita ada 50 orang, 40 orang, sementara homestay kita baru bisa fasilitasnya hanya 32. Nah, mudah-mudahan kedepannya juga dengan promosi lewat ini Media sosial. nah, media sosial homestay kami rame sehingga kami bisa membangun kurang dari anggaran yang sudah dijual nanti. Karena anggaran ini sebetulnya 45% itu bukan ke saya, 50% itu buat keluarga, tapi bukan dikasih keluarga. Jadi buat membangun bagaimana laki itu bisa Infrastruktur ya. perawatan Oh, infrastruktur. Oke. Bukan dikasih semua hanya buat beli beras atau bukan. Jadi membangun kembali apa tuh infrastruktur yang ada di Kampung Lade. Mantap, Nah, mantap. sedikit saya tadi jawab tentang Baduy itu sekarang itu sudah Baduy dalam itu jumlah jiwanya sudah 1.574, Baduy luar 14.944. Baduy Muslim yang ada di wilayah Baduy 518 jiwa, kampungnya ada 3. Alhamdulillah. Di Baduy itu dari dulu sebetulnya ada 3 kampung yang sudah Muslim, namanya Cicakalira. Nah itu makanya ketika orang Baduy jadi mualaf ke Muslim, kayaknya orang Baduy itu tidak keberatan, karena di wilayah Baduy sendiri ada Baduy Muslim. Oh, alhamdulillah kalau kayak gitu. Iya, Mantap, karena orang mantap. Baduy luar nikahnya harus penghulu Muslim. Makanya dari dulu di wilayah Baduy itu harus ada kampung yang mayoritasnya Islam. Oh, gitu. Cicakalira. Alhamdulillah. Mungkin Keren, keren. ini saja dari saya, kurang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, mantap. Ya, Ikhwan, dengan informasi yang sangat penuh dan sangat edukatif untuk kita ya mengenai Kampung Lande dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kampung Lage. Semoga ini semua sampai kepada umat sehingga umat bisa membantu Kampung Mualaf Lande ini menjadi bisa berdikari lebih-lebih lagi ya Pak Agus ya ke depannya ya. Amin, amin, amin. Dengan cara dibantu kailnya, yaitu dibantu promosikan mengenai eduwisata, dibantu juga mengenai infrastruktur dan juga prasarana dan juga perawatannya. Lebih ke sana Ikhwan. Karena kalau untuk makan sendiri sehari-hari, kehidupan sehari-hari sebagaimana yang Pak Sudin bilang, insya Allah mereka hebat, jago mereka sebagian itunya. Nah, tapi untuk menghidupkan desa ini menjadi eduwisata seperti standar yang sesuai, itulah dibutuhkan bantuan kalian umat. Oke. Nah, itu satu. Itu 2, Deng. Yang pertama jangan lupa bantuin dulu toa ini supaya sholatnya nggak kelewat-kelewat mereka, Ikhwan. Oke lah. Itu aja yang bisa Korea sampaikan. Jul, Gold, ada yang mau ditambahkan, Daman? Oke, sekarang kita lanjut Ikhwani fisabilillah untuk ke serah terima titipan umat kepada Julius yang akan disampaikan kepada masyarakat Kampung Lande. Diwakili oleh siapa? Pak Agus? Ya, Pak Sudin. Pak Sudin. Oke, Pak Sudin ya.
Serah terima dulu Pak Sudin, titipan umat. Tafadhol. Yuk, kamera mengarah. Gimana ini posisinya? Enggak, kamera ngadep gua dulu. Tolong diatur dong, gimana itu posisinya? Iyalah, masa repot-repot mau lu kasih lihat di kamera? Ayo diatur posisi. Mana Daman? Oh, Jul gini Jul. Masyarakat ini warga di belakang, sembakonya di depan. Nanti lu pegang satu beras. Sembakonya depan lah, pindahin dulu, Jul. Ya lu ada kulimet sus pakai lah. Taruh, ambil beras. Bantu. Taruh, ambil beras. Jul, gak mau bantu ambil beras, Jul. Parah. Daman. Nah. Waduh. Ustadku. Udah semua pindah itu. Ayo sekarang yang ibu-ibu si Julius, Goldian udah gua bilang jangan dulu di ini kan lagi berantakan. Nanti dipotong aja lah. Ayo ibu-ibu di belakang ininya, Bu. Di belakang itunya sembako tafadhol, silakan duduk yang rapi, pada duduk. Daman, bantu foto Daman. Gua nggak kelihatan ini. Tunggu. Tunggu ya. Aduh, sepatu tolong nih. Sepatu tolong yang putih. Oh, udah, alhamdulillah, nuhun. Cek. Oke. Ya. Sip. Ya, 1 2 3. Ya, dengan demikian simbolisasi penyerahan titipan umat dari program Julius kepada warga Kampung Lamde telah selesai, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke foto bersama. Silakan untuk Julius Team. Ayo ibu-ibu diatur yuk, duduknya yuk. Yang sebelah sini dirapetin, yang sebelah sini. Yang bapak-bapak berdiri di atas, yang bapak-bapak. Good. Nggak usah good. Malah dimatiin ya. Mana? Oh iya, tunggu. Mau bawa mic supaya keren. Ayo. Yuk, good, foto good. Mana ini ustadznya? Daman. Sini loh. Autis. Yuk, 1 2 3. Lagi 1 2 3. 1 2 3. Oke, Bapak Ibu. Mantap, yuk. Terima kasih untuk warga Kampung Lamde. Kita bareng-bareng Allahu Akbar ya, kita bareng-bareng takbir ya. Jayalah Islam, jayalah Indonesiaku. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Allah. Subhanallah.